Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siska Adi. Saya mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Khairul Ternate. Video kali ini saya buat sebagai tugas dari ujian akhir semester mata kuliah matematika. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pengukuran. Jadi teman-teman, pengukuran dalam matematika adalah konsep yang penting dan diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Jadi, pengukuran adalah proses untuk membandingkan suatu objek atau kejadian dengan standar yang telah ditetapkan. Di dalam matematika, pengukuran melibatkan penggunaan unit atau satuan untuk menentukan jumlah atau ukuran dari suatu objek atau kejadian. Di sini ada beberapa teori pengukuran, yaitu konsep-konsep dasarnya, yaitu yang pertama, satuan pengukuran. Setiap pengukuran memerlukan satuan, misalnya meter, liter, gram, dan lain-lain. Kemudian skala. Jadi konsep ini itu menentukan bagaimana pengukuran tersebut diukur, misalnya skala linier atau non-linier. Kemudian akurasi dan presisi. Di konsep ini akurasi mengacu pada seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, sementara presisi adalah seberapa konsisten hasil pengukuran. Kemudian median pengukuran. Dalam median pengukuran, konteksnya itu mungkin merujuk pada nilai tengah dari serangkaian data pengukuran. Misalnya, jika Anda mengukur panjang 5 objek dan mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar, mediannya adalah panjang objek ketiga. Jadi teman-teman, itulah tadi beberapa konsep dari pengukuran. Jadi di sini saya juga akan membahas tentang medianya. Jadi inilah media yang saya gunakan. Selamat disimak. Oke, baiklah teman-teman, jadi ini adalah media saya untuk mengenalkan pengukuran kepada anak-anak usia dini. Jadi yang pertama itu ada beras, kemudian di sini ada mangkuk pertama, kemudian ada mangkuk kedua, dan di sini juga sudah tersedia cupnya ya untuk mengukur beras. Jadi setiap mangkuk itu kita tampung berasnya. Jadi untuk mangkuk pertama ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk mangkuk pertama itu kita bisa menampung 4 cup beras. Dan untuk mangkuk kedua 1, 2, dan 3. Jadi untuk mangkuk kedua ini kita bisa menampung 3 cup beras. Jadi sudah tahu perbedaannya ya kan teman-teman. Untuk mangkuk pertama dan mangkuk kedua itu berbeda ya, karena yang mangkuk pertama itu tempatnya besar dan yang mangkuk kedua itu tempatnya kecil. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk konsep pengukuran yang kedua ini alat dan bahannya ada botol pertama, kemudian ada botol kedua, dan yang terakhir ini ada penggaris atau mistar ya. Jadi di sini kedua botol ini akan kita ukur panjangnya ya. Jadi ini dia tuh kan berbeda ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi di sini saya akan mengukur botol pertama yaitu dari 1 cm dia itu sampai 26 cm. Kemudian kalau untuk yang kecil ini dia dari 1 cm panjangnya sampai hanya 16 cm saja. Nah, jadi ini sudah jelas ya bahwa botol pertama dan botol kedua itu panjangnya memang berbeda. Jadi ini sangat praktis sekali dan sangat efektif untuk mengajarkan anak-anak usia dini tentang mengenal pengukuran yang sederhana. Oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa manfaat yang tentang pengukuran yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak tadi, yaitu yang pertama pengembangan kognitif. Jadi dengan kita mengajarkan anak-anak tentang pengukuran dapat membantu anak-anak itu mengembangkan pemahaman tentang jumlah, ukuran, dan ruang. Kemudian kemampuan berpraktik kritis mereka. Jadi anak-anak belajar membandingkan, mengukur, dan mengklasifikasikan objek. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah, di mana memperkenalkan anak pada konsep dasar matematika seperti seragam, perbandingan, dan estimasi. Kemudian pembelajaran praktis. Jadi membantu anak memahami penggunaan dan aplikasi konsep matematika dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Jadi teman-teman, dengan kita telah memperkenalkan konsep-konsep pengukuran sedini mungkin, maka anak-anak dapat membangun fondasi matematika yang kuat sambil menikmati aktivitas yang menyenangkan dan interaktif. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila kata-kata yang kurang baik dan masih banyak kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.